Mulai persidangan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dan kami nyatakan dibuka dan terbuka. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Tugas diminta menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sidang saudara masih dilanjutkan, masih pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Baik. Kepada penuntut umum, ada berapa orang saksi yang mau dihadapkan pada hari ini? Terima kasih majelis. Hari ini kami penuntut umum sedianya menghadirkan 7 saksi, satu diantaranya yang kemarin tidak hadir, tapi hari ini juga tidak hadir, namanya Clara Mauren. Clara Mauren bersedia hadir pada sidang hari Senin yang akan datang. Kemudian ada saksi yang namanya Lisa Lupitawati Isa, hari ini tidak hadir dengan memberi surat keterangan sakit. Kemudian ada satu saksi yang juga tidak hadir, sampai dengan saat ini belum ada keterangan, Aan Iyaudin. Oleh sebab itu, hari ini yang sudah siap hadir ada 4 saksi. Yang pertama Rania Ayu Seruni, yang kedua Yasinta Sumiyanti, yang ketiga Sao Paulus David Nirwan, dan Wabid Muharam. Jadi ada 4 saksi. Ya. Kami persilakan untuk menghadirkan saksi dan terdakwa silakan disampaikan penasihat. Pada petugas diminta untuk menghadirkan saksi di persidangan. Baik, saudara berempat dihadirkan oleh penuntut umum selaku saksi dalam perkara Anas Urbaningrum dan kami cek dulu identitasnya. Kita mulai dari saksi saudara Wafid Muharam. Lahir di Garut 9 Juli 1960. Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Kelapa Raya nomor 144 Perumnas 1 Tangerang. Betul. Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kemenpora pada saat saudara diperiksa, ya? Betul. Saudara dengan terdakwa Anas Urbaningrum kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga, Tidak ada. perkawinan, pertalian darah? Tidak ada. Berikut Ibu Lisa Lukitawati Isa. Tidak ada. Ini yang Rania Ayu Seruni, Ibu ya. Lahir di Jakarta 1 Agustus 1985. Perempuan, bangsa Indonesia. Alamat di sini ditulis sesuai KTP Jalan Rawa Kopi Raya nomor 8 Pangkalan Jati Cinere Depok. Ya. Tempat tinggal Perum Pondok Cibubur Blok C1 nomor 15 Jalan Radar Auri Cisalak Pasar Cimanggis Depok. Betul. Betul. Agama Islam. Pekerjaan Lega Supervisor PT Manggala Gelora Perkasa, pengelola Kompleks Senayan City. Ya. Nah, Pada saat itu. ya, Senayan, saudara dengan terdakwa kenal? Iya. Ada hubungan keluarga, rekan perkawinan, pertalian darah? Iya. Berikut Saul Paulus David Nirwan. Saya yang mulia. Benar ya? Lahir di Prabu Muli
24 November 1963. Ya. Laki-laki kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Wahyu nomor G28 RT 003 RW 05 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan. Ya. Benar? Alamat kantor Jalan Danau di Bawah nomor 22A Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Benar? Ya. Agama Kristen Protestan. Pekerja Direktur Utama PT Asa Nusa Indonesia. Benar ya? Dengan terdakwa sudah kenal? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga, berperkawinan karena pertanian darah? Tidak. Berikut saksi Aan Ihyaudin. Oh, tidak ada. Yasinta ya. Berikut Yasinta Sumiyanti. Oh, ya. Lahir di Subolga 23 Agustus 1964. Perempuan bangsa Indonesia. Alamat Jalan Pulau Matahari 6 Kembangan Jakarta Barat. Agama Katolik. Pekerjaan Direktur Utama Ritz-Carlton. Direktur Keuangan Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Benar ya. Kenal dengan terdakwa? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga, perkawinan, pertanian darah? Tidak ya. Saudara sebagai saksi bersumpah atau berjanji dulu sesuai dengan agama daripada masing-masing saksi ya. Silakan maju dulu yang beragama Islam, silakan. Ikuti ya apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Berikut yang beragama Kristen Protestan maupun Katolik. Protestan 2, Katolik 3. Katolik 3. Nah, ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Kepada penuntut umum, ini ada saksi 4. Bagaimana? Bisa diperiksa sekaligus atau bagaimana? Silakan. Terima kasih majelis. Kalau diperkenankan diperiksa sekaligus. Ya. Keterangannya tidak sah. Kami tanya dulu ke terdakwa dan penasihat hukum. Dari penuntut umum, kiranya bisa diperiksa sekaligus. Dari penasihat hukum dan terdakwa bagaimana? Kalau dari pihak kami, kalau bisa diperiksa dua-dua dulu, Yang Mulia, yaitu saksi Wakaf Muharram dan Prof. Setiawan, baru kemudian saksi yang berikutnya. Oh iya. Masuk Kemenpora sama Kemenpora ya? Ya. Ya, boleh. Jadi kita periksa dua-dua dulu. Ya, izin majelis kalau dua-dua berarti kalian mau izin yang dari hotel dulu supaya keterangannya sedikit kemudian bisa menjelaskan. Oh. Baru yang dari hotel. Terima kasih. Oh, boleh. Silakan, Pak. Kalau gitu, Pak ini, Pak Wafis sama Pak Nilwan di luar dulu ya, di ruang tunggu. Ya, baik. Oke, kami panggil. Ibu Rania Ayu Seruni dan Ibu Yasinta Sumayanti ya. Sumiyanti. Jadi tadi sudah bersumpah atau berjanji. Pak berjanji itu melekat pemeriksaan saat ini intinya perhatikan yang benar apa yang saudara ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa ya. Akan dimulai dari penuntut. Silakan dari penuntut.
Terima kasih majelis. Saudara saksi Rania Ayu Seruni. Saudara, apakah pernah diperiksa oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya? Pernah. Apakah dalam pemeriksaan saudara setiap kali kapan diperiksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan? Ada. Apakah setiap kali dilakukan pemeriksaan saudara menandatangani berita acara dan setiap lembar saudara memarapnya? Iya. Apakah di dalam memberikan keterangan saudara merasa mendapatkan tekanan baik fisik maupun mental? Tidak. Ya. Saudara Yasinta, dengan pertanyaan yang sama pada Rania Ayu Seruni tadi, apakah juga demikian saudara? Benar. Kembali kepada saudara Rania Ayu Seruni. Di dalam BAP saudara menjelaskan saudara adalah legal supervisor PT Manggala Gelora Perkasa. Demikian itu Pada saat BAP, iya. pada saat BAP. Sekarang masih di sana atau Sudah sudah tidak. bergeser? Sudah. Sekarang di mana? Di Daria Varia, perusahaan lain, Pak. Oh, sudah berusaha. Iya. Saudara bisa menjelaskan sebenarnya apa prosedur saudara ketika menjabat sebagai legal supervisor dari PT Manggala Gelora Perkasa, pengelola kompleks University. Ya, fungsi legal department di situ membuat lease agreement, terus mengerjakan administrasi legal, sama perjanjian di luar lease agreement, perjanjian terkait operasional kompleks Senayan City. Saudara menjabat sebagai legal advisor itu dari kapan sampai kapan? 29 November 2010 sampai Januari 2 2014. Saudara saksi, berdasarkan BAP nomor 5, saudara menyebutkan bahwa saudara tidak kenal dengan Aan Iyaudin, Iya. tapi mengetahui berdasarkan dokumen Senayan City Resident yang disita KPK bahwa yang bersangkutan pernah menyewa apartemen Senayan City Resident Unit 7C. Saya mengetahui dari internet bahwa yang bersangkutan adalah supir dari Nasaruddin. Apakah saudara, keterangan saudara itu benar sebagai dalam BAP nomor 5 tersebut? Iya. Sebenarnya Senayan City Resident itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang dan mengelola apa itu? Developer, Pak. Developer, Iya. Pengelola kompleks Senayan City. pengelola. Kompleks Senayan City. Jadi itu suatu kompleks, ada 4 tower. Ya, ada mall. Di dalamnya ada apartemen, Iya. 2 office tower, kemudian 1 apartemen, sama 1 mall. oke, ini BAP saudara nomor 8 saya bacakan. Iya. Dapat saya jelaskan, Senayan City Resident adalah apartemen private yang merupakan bagian dari kompleks Senayan City. Kompleks Senayan City terdiri dari 2 office tower, CCTV Tower dan Panin Tower, Mall Senayan City, dan Senayan City Resident. Adapun kapasitas Senayan City Resident adalah 67 unit pada tower 23 lantai. Tipe unit terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Setiap unit memiliki private lift yang hanya bisa diakses oleh penyewa tenan dengan kartu akses khusus. Setiap penyewa diberikan 2 buah kartu akses, sehingga bila ada tamu luar yang berkunjung ke apartemen, maka harus dijemput oleh penyewa atau diantar security apabila dikehendaki oleh penyewa. Demikian betul itu? Iya, betul. Dalam poin berikutnya, Senayan City Resident berdiri sejak tahun 2007
merupakan apartemen yang dimiliki oleh PT Manggala Gelora Perkasa, member dari Agung Podomoro Group. Apakah betul demikian? Dibangun mungkin Pak, itu tanah negara soalnya. Oh, dibangun, maksudnya dibangun oleh Agung Podomoro gitu? Iya, PT Manggala Gelora Perkasa. PT Dikelola, Manggala Gelora dibangun, ya. Perkasa. Tapi bukan dimiliki Pak. Oh, dibangun ya. Saudara saksi, coba saudara jelaskan tentang prosedur kalau seseorang akan melakukan penyewaan terhadap apartemen. Biasanya menghubungi marketing kami Pak, terus menanyakan mengenai sewa menyewanya, komersilnya, misalnya harganya berapa, unitnya masih ada yang kosong atau tidak. Terus kemudian jika berminat, maka kita akan buat dari marketing membuatkan letter of intent, itu semacam surat penawaran. Kemudian setelah surat penawaran dibuatkan juga lease agreement. Itu lease agreement ada terms and conditions pemakaian, kemudian ada berapa masa sewa dan keterangan sewanya. Lalu baru setelah lease agreement tanda tangan, pembayaran diterima, baru kemudian yang bersangkutan bisa masuk dan menempati apartemen tersebut. Apakah dalam disebutkan adanya siapa yang disewa, yang tanggung? Iya Pak, KTP kan diminta datanya juga tuh, kalau perorangan itu yang minta KTP atau paspor. Kita harus tahu datanya, kita masukkan sesuai dengan identitas tersebut. Biasanya berupa fotokopi atau asli. Asli ditunjukkan biasanya pada saat tanda tangan Pak. Fotokopi diberikan. Saudara saksi, tolong saudara jelaskan tentang penyewaan apartemen Senayan City Residence Unit 7C yang diatasnamakan Aan Ihyauddin pada sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2010 yang saudara ketahui. Prosedurnya atau yang saudara ketahui itu bagaimana siapa yang menyewa, kemudian yang mereservasi siapa. Iya, saudara Aan sendiri sih Pak yang menghubungi marketing, itu info dari marketing saya. Terus kemudian marketing membuatkan letter of intent, terus dari legal membuatkan lease agreement, kemudian pembayaran masuk, dibayarkan oleh Bapak Aan sendiri menurut keterangan dari finance yang menerima. Lalu kemudian memasuki tanggal 18 maksudnya sesuai dengan masa sewa dalam lease agreement. Apakah saudara mengetahui siapa itu Aan Ihyauddin? Tidak Pak. Tidak mengetahui. Kalau kemudian belakangan saudara mengetahui? Maksud belakangan saat ini? Ya sekarang misalnya. Iya. Siapa di media tulisannya supir Bapak Nazarudin. Sopirnya dari Bapak Nazarudin, entah benar. Sopirnya Bapak Nazarudin. Saudara tahu Bapak Nazarudin itu siapa? Berdasarkan media juga, bendahara umum Partai Demokrat. Jadi yang itu diatasnamakan penyewa itu adalah Aan ya. Yang melakukan reservasi juga saudara Aan itu. Menurut keterangan dari marketing saya, iya. Sepengetahuan saudara, itu berapa unit yang disewa? 1 Pak, sesuai dokumentasi. 1. Kalau tenggang waktu penyewaannya? 6 bulan Pak, dari 18 Januari sampai 17 Juli. Sepengetahuan saudara, itu berapa harga sewanya? Iya, sesuai dengan agreement dan yang dibayarkan oleh Pak Aan pada saat itu, sewanya 4.000
sudah termasuk security deposit, 1 bulan sewa sama telepon deposit, Pak. Ini saya bacakan ya dalam BAP saudara Iya. nomor 12 bahwa berdasarkan dokumen Senayan City Resident dapat saya jelaskan bahwa biaya total yang ditagihkan atas penyewaan unit 7C Senayan City Resident periode 18 Januari 2010 sampai 17 Juli 2010 adalah sebesar 30.900 US dollar termasuk PPN. Biaya total tersebut terdiri dari rental charge periode 18 Januari 2010 sampai 17 Juli 2010 total invoice 26.400 US dollar. Security deposit total invoice 4.000 US dollar. Kemudian telepon deposit total invoice 500 US dollar. Betul demikian? Iya, Pak. Kemudian mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saudara A Nijaidin adalah secara tunai dengan mata uang dolar Amerika sebesar 30.900 US dollar pada tanggal 15 Januari 2010. Betul demikian? Betul, Pak. Kalau seseorang menyewa, Iya. itu kan mesti ditanya enggak itu digunakan untuk apa? Di lease agreement memang dijelaskan untuk private residence, Private nggak boleh residence. untuk yang lain. Nah, di situ disebutkan ya. Iya. Pada saat Dalam pasal. AA Nijaidin itu menyewa, disebutkan sebagai apa? Maksud Bapak disebutkan sebagai apa? Dipersebutkan akan digunakan sebagai apa penyewaan itu? Pribadi, Pak, harusnya kan? Pribadi. Iya. Ya, selama ini kan nyewanya kan lama nih, 6 bulan nih. Iya. Ya. Selama 6 bulan ini diamati nggak itu dipakai sebagai apa? Saya kurang tahu, Pak. Saudara tidak tahu ya. Masa selama 6 bulan saudara tidak tahu sama sekali? Coba ingat-ingat. Saya belum masuk, Pak. Ini. Apakah ada laporan? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ada catatan-catatan begitu? Tidak ada. Saya tidak tahu. Saudara kenal dengan terdakwa itu? Tidak, Pak. Tidak kenal. Dan media juga tidak tahu? Oh, tahu. Oh, siapa itu? Bapak Anas. Saya lanjutkan untuk Ibu Yasinta. Ibu Yasinta menjabat sebagai Direktur Keuangan Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Sebagai Direktur Keuangan, apa sebenarnya tupoksi Ibu? Coba tolong jelaskan sedikit. Mengelola seluruh data keuangan dari perusahaan. Mengelola, ini saya katakan dalam BAP saudara nomor 5 dapat dijelaskan bahwa tugas saya selaku Direktur Keuangan Hotel dan Apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta adalah sebagai berikut: mengontrol keuangan hotel dan apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, kemudian menyusun laporan keuangan hotel, apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Atas pekerjaan dan pelaksanaan tugas, saya bertanggung jawab kepada General Manager Hotel dan Apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Apakah demikian Bu jawaban yang benar? Betul, Pak. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan yang namanya Munadi Herlambang? Tidak, Pak. Tidak kenal. Kalau berdasarkan dokumen-dokumen, apa yang saudara ketahui dengan Munadi Herlambang itu? Saya tidak tahu. Kita menerima surat untuk meminta data karena finance yang berhak menyimpan seluruh dokumen, maka kita mencari dokumen yang diminta. Itu saja, Pak. Oke, berdasarkan jawaban saudara atas pertanyaan penyidik nomor dalam BAP nomor 6 terkait dengan apakah saudara mengenal dengan Munadi Herlambang, yang poin C disebutkan saya tidak mengenal Munadi Herlambang. Saya hanya mengetahui bahwa saudara Munadi Herlambang
pernah menjadi tamu yang menyewa hotel dan apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Munafir Lambang. Apakah demikian? Betul. Betul? Betul. Jadi mengetahui dari berdasarkan dokumen ini ya. Ya, Tapi benar tercatat bahwa Munafir Lambang pernah menjadi tamu atau penyewa. betul. Terkait dengan penyewaan apartemen Ritz-Carlton Pacific Place tipe 3 kamar periode 12 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010, coba saudara jelaskan apa yang saudara ketahui, siapa yang menyewa, diatasnamakan siapa. Saudara bisa jelaskan? Oke. Dari dokumen yang kita peroleh, yang menandatangani kontrak adalah Pak Munadi, dan yang check-in registrasi segalanya Pak Munadi, pembayaran juga dengan oleh Pak Munadi. Oke. Jadi berdasarkan BAP saudara, BAP nomor 8 atas pertanyaan penyidik, saudara menjelaskan demikian. Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan dokumen dari hotel dan apartemen Ritz-Carlton Pacific Place, saudara Munafir Lambang pernah menyewa apartemen Ritz-Carlton Pacific Place tipe 3 kamar nomor 2710 yang berada di lantai 27. Periode penyewaan itu tanggal 12 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010. Apakah benar jawaban saudara itu? Kemudian di poin berikutnya saudara menjawab bahwa namun saya tidak mengetahui bahwa unit 2710 hotel dan apartemen Ritz-Carlton Pacific Place pernah dipakai untuk posko tim sukses penanganan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat. Saya juga tidak mengetahui apakah saudara Munafir Lambang adalah terkait dengan tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum. Demikian jawaban saudara. Betul, Pak. Nah, terkait dengan reservasi unit apartemen Ritz-Carlton ini, Place ini, di dalam untuk melakukan reservasi ini dokumen-dokumen apa yang ada di dalamnya yang diperlukan? Ada kontrak, ya Pak. Kontrak. Kontrak, Oke. ya, karena ini adalah partnya. Ya. Sudah pasti pada saat check-in, ya itu ada tanda pengenal dan pembayaran. Kalau berdasarkan registrasi itu di atas namakan siapa coba? Pak Munadi. Pak Munafir Lambang. Itu juga menyerahkan KTP juga? Betul. Menyerahkan KTP ya? Ya. Pembayarannya di depan atau di belakang? Pada saat check-in, cash, tunai. Tunai. Ya. Itu kan periodenya panjang ini. Apa juga di depan atau di belakang? Di depan, Pak. Di depan. Dalam BAP saudara atas pertanyaan penyidik nomor 10 disebutkan ya, berdasarkan dokumen kontrak tenancy agreement tanggal 9 April 2010 apartemen Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, dapat saya jelaskan bahwa unit apartemen yang disewa oleh Munafir Lambang adalah tipe apartemen 3 kamar dengan room rate 5.170 US dollar per bulan atau senilai dengan 43.428.000 per bulan. Betul demikian? Benar. Periode penyewaan selama 1 bulan 14 hari yaitu tanggal 12 April 2010 sampai dengan 12 Mei 2010 dan kemudian diperpanjang dari 12 Mei 2010 sampai dengan 26 Mei 2010. Apakah demikian betul? Betul, Pak. Coba saudara. Jadi totalnya berapa setelah ada perpanjangan itu? Sekitar 7.500 US dollar. 7.500 US dollar. Kalau dalam rupiah berapa itu kira-kira? Sekitar 63 juta pada saat itu. Saudara masih ingat mekanisme teknis pembayarannya pada saat itu?
itu dibayar tunai Pak. Kalau jawaban saudara data pertanyaan petunjuk nomor 11, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saudara Munardi Lambang adalah sebagai berikut. Pembayaran penyewaan unit 2710 untuk periode 12 April 2010 sampai dengan 12 Mei 2010 dibayarkan secara tunai dengan uang dolar Amerika pada tanggal 12 April 2010 senilai 5.117 dolar. Pembayaran dilakukan oleh Munardi Lambang dan diterima oleh Gani, staf front office, dan dibuatkan lembar kwitansi pembayaran nomor 03349 tanggal 12 April 2010 senilai 5.170 US dollar. Demikian betul? Dalam poin 2 selanjutnya, saudara menjawab bahwa pembayaran perpanjangan penyewaan unit 2710 untuk periode 12 Mei 2010 sampai dengan 26 Mei 2010 dibayarkan secara tunai dengan uang dolar Amerika pada tanggal 12 Mei 2010 senilai 2.335 US dollar. Pembayaran dilakukan oleh saudara Munardi Lambang dan diterima oleh INA, staf front office, yang dibuatkan lembar kwitansi pembayaran nomor 04962 tanggal 12 Mei 2010 senilai 2.335 US dollar. Apakah demikian betul, saudara? Betul Pak. Saudara saksi dalam majelis nanti kami akan menunjukkan di dokumen-dokumen yang terkait dengan pembayaran dan pemasangan sebagaimana dijelaskan di saksi dalam BAP nomor 12, 13 dan 14. Ini menurut Ibu Tania ya, ini fasilitas yang dipesan oleh Pak Aan ini fasilitas apa ya? Apa? Fasilitas yang dipesan oleh Pak Aan, Pak Mahyudin, itu fasilitas kelas berapa ya? Kalau di Senayan City semuanya sama private Pak, cuma beda